Oke, yuk kita bahas sesuatu yang penting banget, tapi jujur sering banget kelewat dari obrolan, yaitu soal kesuburan pria. Ini topik yang krusial buat banyak pasangan, jadi mari kita bedah bareng-bareng apa kata faktanya. Nah, pernah nggak sih Anda atau mungkin pasangan Anda ngerasa kayak gini, badannya fit, olahraga rutin, pokoknya ngerasa sehat-sehat aja, tapi kok kehamilan yang ditunggu-tunggu nggak datang juga? Ini dilema yang umum banget, banyak pria merasa baik-baik saja, tanpa sadar mungkin ada isu kesuburan yang tersembunyi. Kita sering banget denger ya kalau ada pasangan yang sulit punya keturunan, yang pertama kali jadi sorotan biasanya pihak wanita. Tapi ternyata pandangan itu udah nggak relevan lagi. Sains modern, termasuk meta-analisis oleh Aidil Akbar tahun 2020, nunjukin cerita yang sangat berbeda. Faktor pria itu perannya sama besarnya. Yuk kita lihat datanya. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Mari kita pahami dulu seberapa besar sih skala masalah ini, karena ternyata ini jauh lebih umum dari yang kita semua bayangkan. 1/3. Angka ini benar-benar harus kita perhatikan. Menurut studi yang sama, sepertiga dari seluruh kasus sulit hamil pada pasangan itu penyebabnya datang dari sistem reproduksi pria. Ini bukan angka yang kecil kan? Ini bukti nyata betapa pentingnya untuk juga fokus ke kesehatan reproduksi pria. Nah, coba deh lihat grafik ini. Data dari studi di Indonesia ini menarik banget. Oke, 58% memang faktor internal, kayak genetik yang mungkin sulit kita ubah. Tapi, lihat angka yang 32%. Ini adalah faktor eksternal. Dan disinilah kabar baiknya, karena angka inilah area di mana kita benar-benar bisa turun tangan dan melakukan perubahan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, kita samain persepsi dulu ya. Menurut Mayo Clinic, kesuburan pria itu bukan cuma soal bisa menghasilkan sperma. Ada 3 pilar utamanya. Pertama, jumlahnya harus cukup banyak. Kedua, gerakannya harus lincah dan gesit. Dan ketiga, bentuknya harus normal. Ketiganya ini harus oke semua. Oke, kita udah tahu skalanya. Sekarang mari kita jadi detektif dan selami lebih dalam sisi ilmiahnya. Apa aja sih biang keladi utama yang bisa bikin kualitas sperma menurun? Ini nih yang sering kali kita nggak sadar. Setiap hari, kita itu dikelilingi sama musuh-musuh kecil ini. Penelitian dari Jante Sarik nunjukin gimana bahan kimia seperti BPA dari botol plastik, ftalat dari parfum, sampai logam berat dari polusi udara, itu bisa mengacaukan sistem hormon kita dan secara langsung merusak produksi sperma. Jadi semua paparan tadi, dari polusi, rokok, bahan kimia, itu semua ujung-ujungnya nyerang tubuh kita dengan satu cara, stres oksidatif. Biar gampang, bayangin aja apel yang kita potong terus dibiarin, lama-lama jadi coklat kan? Atau besi yang dibiarkan kehujanan terus berkarat. Nah, proses yang mirip terjadi di dalam sel-sel kita, termasuk sel sperma, yang bikin mereka jadi rusak. Nah, ini dia bagian yang paling kita pegang kendalinya. Pilihan kita sehari-hari itu ngaruh banget loh. Menjaga berat badan, bergerak aktif, dan pintar-pintar kelola stres itu jadi fondasi utamanya. Sebaliknya, kebiasaan buruk kayak merokok dan minum alkohol berlebihan itu udah jelas-jelas jadi musuh besar bagi kualitas sperma. Oke, kita udah cukup bahas masalahnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Solusinya. Dan ini bagian terbaiknya. Banyak banget yang bisa kita perbaiki secara alami. Ini dia, 5 langkah praktis yang bisa langsung dicoba. Jaga berat badan ideal itu wajib. Terus, jangan sepelekan tidur. 7-8 jam itu penting banget buat hormon. Kelola stres juga bukan saran basa-basi, tapi kebutuhan. Dan tentu, perbaiki isi piring kita dan hindari paparan yang nggak perlu. Ngomongin soal makanan, ini nih beberapa superhero buat kesuburan pria. Makanan-makanan ini kaya akan antioksidan dan nutrisi penting lainnya, yang jadi bahan baku buat bikin sperma berkualitas, gampang ditemuin dan gampang banget buat memulai perubahan kan? Selain mengubah gaya hidup yang jadi pondasi utama, kita juga bisa loh manfaatin dukungan ekstra yang sudah disediakan oleh alam. Nah, ini kutipan yang bijak banget dan perlu kita garis bawahi. Herbal itu bukan tongkat sihir atau jalan pintas. Perannya itu sebagai pendukung, sebagai suplemen dari fondasi gaya hidup sehat yang sudah kita bangun susah payah. Gini deh logikanya, tubuh yang bugar, yang staminanya oke, pasti semua mesinnya jalan lebih baik kan? Termasuk mesin reproduksi. Jadi fokusnya itu ke kebugaran tubuh secara menyeluruh, bukan cuma satu bagian saja. Nah, disinilah herbal bisa masuk sebagai pelengkap. Setelah fondasi gaya hidup sehat kita kokoh, suplemen herbal bisa jadi pendukung yang baik. Produk seperti Vitalion dari Naturafit, misalnya, itu dirancang dengan kandungan herbal tradisional untuk bantu menjaga stamina dan vitalitas pria. Anggap aja ini sebagai booster untuk mendukung tubuh tetap prima, sejalan dengan prioritas utama kita, yaitu gaya hidup sehat.
Jadi intinya apa? Kesuburan pria itu bukan sesuatu yang statis atau harga mati. Justru sebaliknya, sangat bisa berubah dan Anda punya kontrol lebih besar dari yang Anda kira. Pertanyaannya sekarang untuk Anda, dari semua yang kita bahas, apa satu perubahan kecil yang bisa Anda mulai? Hari ini, pilihan ada di tangan Anda.